Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurlansyah dari ABT 5B Malang dengan NIM 4122211057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil equity report yang telah saya buat pada perusahaan DSNG atau Dharma Satya Nusantara. Baik, yang pertama ada profil perusahaan. PT Dharma Satya Nusantara ini, atau biasa disebut dengan DSNG, didirikan pada tanggal 29 September tahun 1980. Awalnya perusahaan ini hanya berfokuskan kepada produk kayu. Namun kemudian perusahaan ini mengubah segmen bisnisnya menjadi 3 segmen, yaitu ada produk kelapa sawit menjadi bisnis utamanya, produk kayu, serta renewable energy, yang dimana ini mengolah inti sawit dan cangkang. Selanjutnya ada kondisi internal. Di dalam perusahaan DSNG ini dapat kita lihat bahwa kepemilikan saham terbesar itu dimiliki oleh pabrik, yang dimana nilainya ini sebesar 33%, kemudian dilanjutkan oleh Triputra sebesar 27%, dilanjutkan oleh Krishna Capital sebesar 14%, dan institusi-institusi lainnya. Dan perusahaan ini telah melakukan IPO di tanggal 14 Juni tahun 2013 dengan kode DSNG. Perusahaan ini telah melakukan beberapa aksi korporasi, diantaranya seperti stock split pada tahun 2015, yang dimana mereka melebarkan jumlah sahamnya dari 8 miliar menjadi 10,5 miliar lembarnya. Selanjutnya ada analisis ekonomi global. Saya melakukan analisis mengenai perkembangan harga minyak dan kelapa sawit tingkat internasional, yang dimana data harga minyak kelapa sawit dan minyak kernel sawit dipantau oleh World Bank menunjukkan adanya perubahan selama 2021 hingga 2024 di bulan Juninya. Rata-rata harga bulanan minyak sawit pada tahun 2023 hanya mencapai 886 US dollar per tonnya. Harga ini turun yang awalnya itu di tahun 2022 bisa mencapai 1.276 US dollar per tonnya. Selama di bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024, rata-rata harga tetap minyak sawit diperkirakan sekitar 886 US dollar per tonnya. Ini dipengaruhi oleh penurunan harga minyak kedelai, minyak mentah dunia, dan kelebihan produksi dibandingkan permintaan. Selanjutnya, ekonomi lokal. Setelah diolah menjadi crude palm oil atau CPO, harga CPO ini menunjukkan adanya fluktuasi harga. Rata-rata harga CPO pada tahun 2021 sebesar Rp10.782 per kilogramnya. Ini meningkat menjadi 12.231 per kilonya di tahun 2022. Namun, harga ini turun kembali menjadi Rp11.687 per kilonya di periode Januari hingga bulan Juni tahun 2024 kemarin. Akan tetapi, kita bisa melihat bahwa adanya peningkatan harga CPO selama 6 bulan pertama di tahun 2024 dibandingkan di tahun 2023. Selanjutnya ada tinjauan industri. Industri kelapa sawit di Indonesia tahun 2024 menghadapi berbagai dinamika signifikan dengan peningkatan produksi minyak kelapa sawit, namun melemahnya kegiatan ekspor. Tetapi ini berbeda terhadap DSNG. Ia telah mencatat keuntungan positif dengan di semester awalnya itu meningkat sebesar 41%. Dan di kuartal ketiganya, labanya itu meningkat sebesar 72% year on year-nya. Selanjutnya ada posisi persaingan. Pemerintah Indonesia telah melakukan peningkatan mandat biodiesel campuran yang awalnya di tahun 2024 itu hanya 35% atau B35 dan berniat menjadi B40 di tahun 2025 ini. Yang dimana dalam upaya ini untuk mengimbangi persaingan industri dalam meningkatnya konsumsi biodiesel dan mengurangi ekspor minyak sawit. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi DSNG, STAA, dan SIMP. Kita dapat melihat bahwa DSNG ini memiliki kinerja yang cukup baik, yang dimana nilai GPM-nya ini 26,48%, NPM-nya sebesar 8,4%, OPM-nya 17,3%, ROA-nya sebesar 4,67%, dan ROE-nya sekitar 9,45%. Selanjutnya ada current ratio dan activity ratio. Bahwa current ratio DSNG ini sebesar 1,054 kali, yang dimana DSNG mampu membayarkan kewajiban jangka pendeknya dengan likuiditas yang baik. Selanjutnya ada activity ratio.
Di sini saya memiliki aktivasi rasionya berupa total aset turnover-nya, yang dimana nilai turnover DSNG ini sebesar 0,56 kali. Hal ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya cukup baik. Yang pertama, saya memiliki EPS, yaitu dimana EPS ini menunjukkan laba bersih perusahaan yang dihasilkan untuk setiap satu lembar sahamnya. Semakin tinggi EPS, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan labanya. Dari analisis yang saya buat selama 5 tahun terakhir, DSNG ini telah mencatat sebesar Rp64,73 per lembar sahamnya yang bisa dihasilkannya. Selain itu, DSNG ini rutin membagikan dividennya, ya, di mana dividen yield-nya ini lebih tinggi dibandingkan pesaing-pesaingnya, yaitu sebesar 3,35%. Walaupun DPR-nya ini lebih rendah dibandingkan good. Di dalam likuiditas ini terdapat komponen yaitu berupa current ratio, cash ratio, quick ratio, dan operation cash flow selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir ini, DSNG menunjukkan adanya tren peningkatan pada operation cash flow-nya, yang dimana dengan nilai rata-ratanya itu 0,49 dalam 5 tahun terakhir. Serta current rasionya 1,054, cash rasionya 0,170 kali, dan quick ratio ini sebesar 0,69 kali. Peningkatan ini menjadi indikator positif yang menandakan bahwa kemampuan perusahaan ini menghasilkannya lebih cukup untuk mendukung kegiatan operasional dan kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada analisis Altman Z-score, yang dimana analisis ini menunjukkan seberapa sehat kinerja keuangan di perusahaan tersebut. Dalam 5 tahun terakhir, DSNGD menunjukkan adanya tren yang belum sepenuhnya ini berada di zona aman, yang dimana di tahun 2021 hingga 2023, DSNG mampu mencapai di warna abu-abu, yang dimana ini mengindikasikan perusahaan ini masih menghadapi kendala seperti tingginya hutang dengan selisih kecil terhadap aset lancarnya, serta permodalan yang dominan yang berasal dari hutang. Tetapi tahun-tahun tersebut tuh lebih baik dibandingkan tahun 2019 dan 2020, yang dimana DSNG ini memasuki zona merah. Selanjutnya ada tren analisis. Di dalam tren ini saya membagikan 2 tren yang berbeda, yaitu ada pendapatan hingga laba bersih dan COGS serta beban-beban perusahaan. Untuk pendapatan hingga laba bersih, dapat kita lihat di samping adanya tren peningkatan yang sangat signifikan, yang dimana kinerja pendapatannya meningkat sebesar 65% dan laba bersihnya sebesar 372%. Peningkatan ini diikuti juga sama tren beban-beban perusahaannya juga, yang dimana total COGS ini meningkat sebesar 63% dan tingginya beban pajak yaitu sebesar 193%. Meskipun adanya peningkatan beban perusahaan, namun DSNG ini mampu menekan beban tersebut dan alhasil bisa mendapatkan laba yang lebih maksimal. Selanjutnya ada resiko investasi. DSNG ini punya potensi investasi yang menarik karena fokusnya itu lebih ke arah keberlanjutan dan patuh aturan, serta produk dan pemasoknya itu lebih beragam. Tetapi ada beberapa resiko yang perlu kita perhatikan, seperti resiko kebakaran dan perubahan iklim, resiko pasokan bahan baku, resiko fluktuasi harga komoditas, serta resiko kepatuhan terhadap regulasi. Tetapi resiko-resiko ini dapat diantisipasi dengan langkah-langkah yang baik, dan di mana DSNG ini dapat menjaga operasi dan reputasi tetap stabil. Maka dari itu, untuk investasi di sini, kita sudah lebih aman karena adanya upaya untuk mencegah hal-hal yang merugikan. Setelah berbagai analisis yang telah saya buat, saya merekomendasikan untuk beli saham DSNG ini untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Mengapa hal ini disarankan? Yang pertama, perusahaan ini telah menambahkan segmen bisnisnya yaitu renewable energy, yang dimana ini memberikan daya tarik tambahan untuk pertumbuhan jangka panjangnya. Terus yang kedua ada peningkatan pendapatan dan laba bersih yang signifikan, yang mencerminkan fundamental yang lebih solid. Yang ketiga, konsisten dalam memberikan dividen, yang dimana menjadi daya tarik tambahan bagi investor yang ingin mencari pendapatan yang pasif. Kemudian, valuasi yang menarik dengan rasio PBV-nya ini lebih rendah dibandingkan yang lain, yang dimana ini menunjukkan bahwa sahamnya ini lebih under value sehingga memberikan potensi keuntungan yang menarik bagi investor.
serta adanya peluang dari program biodiesel B40 dari pemerintah di tahun 2025 ini. Nah, dan yang terakhir, eee, komitmen pada program ESG untuk keberlanjutan pada perusahaan ini.